Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, sebuah kilat menyambar di kehampaan, lalu sebuah bola cahaya besar perlahan muncul, dan ini adalah merupakan sumber da'a segalanya. Namun itu juga merupakan keberadaan yang salah, karena sebenarnya hanya kehendak makhluk abadi dan iblis yang dapat mewujudkannya. Xiaoyan berkata, apakah ini asal mula terbentuknya dunia? Tanpa alat pengangkut, akan sulit untuk membawanya pergi, karena ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam ring. Itu bukanlah sesuatu yang dapat saya bawa. Xiaoyan pun melihat bola cahaya yang muncul di depannya, kemudian muncul kilatan aneh di matanya. Seperti yang dijanjikan, ini adalah 3/10 dari sumber da dunia di dunia kuno keabadian dan iblis. Dengan menukarkan daun dunia untuk memperbaiki hambatan dunia, suara halus dari keinginan makhluk abadi dan iblis bergema, 3/10 sumber da dunia, itu sangat megah, bahkan cukup untuk membuat sab dunia. Tetapi sumber da tersebut terlalu banyak, jadi tidak ada cara untuk mengambilnya. Jika mendengar tentang dunia Taixu, ada hal yang sangat besar di sana, dan mereka dapat menyerap sumber da dunianya. Di samping itu, sumber da manik seperti itu tidak dapat diambil sama sekali. Tidak heran keinginan makhluk abadi dan iblis bersedia setuju. Dia pasti merasa bahwa dia tidak dapat mengambil begitu banyak sumber da dunia. Di dalam keabadian 50.000 dewa, ada begitu banyak orang dan banyak mulut yang sedang berbicara. Segala sesuatu di sana, sulit untuk tidak membiarkan makhluk-makhluk ini mengobrol satu sama lain. Namun Xiaoyan mengabaikan perkataan itu, sebaliknya kemudian hanya membalikkan telapak tangannya. Lalu sebuah daun dunia yang bersinar samar muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan berkata, saya masih perlu mengirimnya ke Shenxi. Dan setelah Xiaoyan mengeluarkan daun dunia, dia sekali lagi meminta kepada kehendak yang abadi dan iblis. Lalu Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyetujuinya segala persyaratannya. Namun saat ini, yang Xiaoyan lihat hanyalah ketiadaan mulai runtuh dan itu seperti cermin yang pecah. Sebuah suara pun keluar. Pergi ke sini dan Anda akan menuju ke Shenxi, namun tidak ada jaminan bahwa penghalang dunia bisa memasuki dunia Shenxi yang masih utuh. Makhluk yang jahat tentu saja pasti akan memblokir untuk bisa masuk, dan Anda harus mendapatkan persetujuan Shenxi. Xiaoyan pun kemudian sedikit mengangguk, dan segera di bawah tatapan banyak mata. Sosok itu tiba-tiba bergerak, dan langsung menuju bola cahaya ini. Xiaoyan kemudian mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba tampak ada dai isap yang kuat di telapak tangannya. Bola cahaya ini bertransformasi dari sumber da dunia, lalu tampaknya itu diserap oleh telapak tangan Xiaoyan. Ini memang yang mulia. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Sumber da dunia yang begitu besar sebenarnya dapat diserap ke dalam tubuh. Kekuatan langkah ke-9-nya. Itu benar-benar palsu, hanya namanya saja yang kuat. Keabadian 50.000 dewa. Dan saat ini tidak ada yang akan meragukan Xiaoyan lagi. Namun ada satu hal lagi yang belum selesai, itu 2 komisi, dan harus menemukan roh pedang untuknya. Hanya saja komisi ini agak aneh, namun lebih kuat dari Dewa Juyang. Jika dia ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa lolos dari kejaran Dewa Juyang? Mengapa ada komisi ini? Tolong satu hal lagi, saya ingin mencari pria bernama Dinmo, mungkin dia manusia ataupun roh. Mengenai permintaan Xiaoyan, kehendak makhluk abadi dan iblis tidak pernah menolaknya. Karena itu tidak berpengaruh pada keinginan dunia. Saat ketika dia memilih untuk bekerja sama dengan Xiaoyan, dia telah mengembangkan takdir yang berhubungan dengan Xiaoyan. Artinya bahwa kehendak abadi dan iblis ingin berteman dengan Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, memenangkan hubungan antara Shenxi dan makhluk abadi lebih penting daripada memperbaiki hambatan dunia. Namun kehendak yang abadi dan iblis masih tidak bermoral saat membantu Xiaoyan. Ini adalah dunia kuno keabadian dan iblis yang berharap untuk saling bergantung dengan Shenxi di masa depan. Kemudian sebuah retakan segera muncul di kehampaan, lalu berbagai sosok segera muncul. Dan sesaat kemudian, ada ratusan tokoh yang muncul, ada pria dan wanita di antara mereka, dan bahkan ada binatang buasnya.
Xiaoyan pun hanya meliriknya, karena pada dasarnya, pasti di antara angka-angka ini tidak ada Din Mo yang dia cari. Setelah beberapa saat, 100 orang lagi dikirim, namun Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mengamati dengan matanya. Ada terlalu banyak orang bernama Din Mo di seluruh dunia. Bahkan jika dengan bantuan kehendak makhluk abadi dan iblis, hal ini juga sangat sulit ditemukan. Karena itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, saat ini, angka-angka itu terus bermunculan dari celah. Xiaoyan yang melirik pun terus menggelengkan kepalanya. Hingga beberapa waktu berlalu, kemudian itu berubah batch demi batch, dan tak satu pun dari mereka yang dicari Xiaoyan. Dan saat Xiaoyan mengalami begitu banyak kesulitan untuk menemukan seseorang, namun kehendak makhluk abadi dan iblis masih dapat membantu dengan cara lain. Hal ini juga umum terjadi di dunia, dan jika Xiaoyan tidak ingin mengambil kesulitannya, cara ini sudah merupakan cara tercepat. Jika kehendak makhluk abadi dan iblis tidak dapat dipilih, lalu dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah mencari tanpa kenal lelah, lalu di antara ratusan tokoh yang muncul kali ini, kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu. Dan salah satunya memiliki aura lemah yang menarik perhatian Xiaoyan. Saat ketika Xiaoyan menatapnya, ia sepertinya menyadari sebuah keberadaan. Lalu segera tubuhnya bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya. Xiaoyan yang melihat itu kemudian membalikkan telapak tangannya dan masukkan batu giok ke dalamnya. Waktu komisi kedua, pedang yang diberikan kepada Xiaoyan yang ia ambil sejak Xiu muncul. Bahkan tidak perlu Xiaoyan untuk mengendalikannya, lalu pedang itu berubah menjadi pedang panjang dan terbang langsung menuju aliran cahaya. Pedang itu sangat cepat, dan keduanya bertabrakan di udara. Lalu terdengar suara benturan logam, dan aliran cahaya berubah menjadi sosok. Itu adalah pria berjubah putih yang sedang memegang pedang panjang, pedang timur. Kenapa kamu tidak biarkan aku pergi? Melihat pria berjubah putih yang memegang pedang itu, sejak Xiaoyan melihatnya, ia sudah menilai sosok ini tidak mempunyai tubuh fisik. Tanpa bantuan kehendak makhluk abadi dan iblis, untuk menemukan tubuh spiritual di dunia kuno abadi dan iblis yang luas ini, itu sungguh bukan tugas yang mudah. Meskipun dia sekuat Jiuyang Tianzun, pasti akan sangat sulit untuk menemukannya. Namun ia juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu pada tubuh spiritual ini, karena itu sebabnya kami menugaskannya di alam dewa kekacauan. Namun tubuh spiritual ini pasti mempunyai keunikan tersendiri, dan itu sebabnya Dewa Jiuyang sangat memperhatikannya. Tubuh spiritual. Saya ingin tahu apakah bendera penekan jiwa memiliki efek ajaib dan mampu menyegel Yitian di dalamnya, asalkan itu adalah tubuh roh. Itu akan dapat menenangkan jiwa, Xiaoyan berkata. Namun apakah itu akan benar-benar berguna? Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Kemudian bendera penekan jiwa berkibar, lalu dikondensasi menjadi kepala pria berbaju putih. Apa ini? Terimalah, jangan menunggu pria berbaju putih bereaksi. Kemudian spanduk dan bendera yang menenangkan jiwa itu menari, dan kekuatan isap yang kuat terpancar. Kemudian pria berjubah putih itu gemetar hebat, dan ia segera berubah menjadi pelangi dan mencoba melarikan diri. Namun daya isap yang dipancarkan oleh bendera penekan jiwa membuatnya tiba-tiba terhenti. Meskipun telah melakukan upaya terbaiknya, pada akhirnya masih tidak bisa lepas dari blokade spanduk penekan jiwa. Xiaoyan hanya mendengar suara keengganan bergema dan menghilang secara perlahan. Xiaoyan saat ini memikirkan bendera penekan jiwa digantung di depan dengan pedang panjang itu. Setelah pria berjubah putih itu menghilang, tampaknya juga telah kehilangan spiritualitasnya dan ditangguhkan dalam kehampaan seperti patung. Xiaoyan kini melambai dan mengembalikan ke Xiu, terlepas dari apakah pedang ini kuat atau tidak, namun itu berasal dari alam para dewa. Dan selama Xiaoyan menganggapnya tidak aman, cobalah untuk tidak menggunakannya. Pedang Dongji, apakah ini nama pedang ini? Lalu kemudian Xiaoyan memasang bendera penekan jiwa ke Naji. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan dunia kuno yang abadi dan iblis, dan semua sumber da dunia disedot ke dalam pagoda roh Void Laut 10.000 roh Zixin oleh Xiaoyan. 3/10 sumber da dunia berada di dunia kuno abadi dan iblis,
Dan kemudian sepertiga dari lautan semua roh yang awalnya redup ini bersinar dengan kilau. Lalu ini juga mengejutkan Xiaoyan. 3/10 sumber da dunia. Itu bahkan tidak diisi dengan 10.000 roh nahai. Kelihatannya, hampir semua sumber da dari seluruh dunia kuno abadi dan iblis dapat dimasukkan ke dalam lautan 10.000 roh ini. Setelah menyelesaikan semua ini, namun Xiaoyan tidak berniat untuk tinggal di dunia kuno yang abadi dan iblis. Ia bahkan tidak berencana untuk kembali ke alam iblis Halloween. Ayo semua berangkat. Kemudian Xiaoyan meminumnya dengan lembut, dan 50.000 dewa segera menjadi abadi, dan mereka semua bergerak dengan tertib lalu jatuh ke dalam lubang hitam. Ribuan angka itu masuk ke dalamnya daun dunia yang diambil Xiaoyan. Dalam pikiran Xiaoyan, itu kemudian berubah menjadi titik cahaya dan tersebar ke penghalang dunia yang rusak. Tepat pada saat ini, semua keadaan mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, semua hambatan yang ada di dunia telah dipulihkan. Setelah penghalang dunia kuno keabadian dan iblis tidak lagi mudah untuk dimasuki, ini akan memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa untuk dunia kuno yang abadi dan iblis. Jika Anda bisa menyumbangkan 3/10 sumber da sebagai imbalan untuk memperbaiki hambatan dunia, maka dalam jangka panjang ini sangat penting bagi dunia kuno yang abadi dan iblis. Jika situasi kacau saat ini di dunia abadi dan iblis kuno terus berlanjut, sumber da dunia yang lewat hanya akan berada di posisi ini saja, dan hal ini juga akan menyebabkan ketidakseimbangan total di dunia, sehingga pasti akan roboh dan mati. Tepat ketika Xiaoyan melihat puluhan ribu orang kuat abadi dari dunia kuno abadi dan iblis di antara kerumunan itu, tiba-tiba ada sesosok yang nampak berdiri dan berbeda dengan bentuk tubuh lainnya. Ia nampak seperti sosok yang sedang berdiri di tengah derasnya sungai dan berdiri di sana tanpa gangguan apapun. Sosok itu mengenakan jubah hitam, lalu tidak ada fitur wajah dan terlihat seperti topeng pusaran. Tapi saat Xiaoyan melihat dia, topeng pusaran air ini mulai mengembun dan membuat wajah tersenyum yang aneh. Walaupun mereka dipisahkan oleh jarak ratusan kaki, namun dia tetap bisa melakukan kontak mata dengan Xiaoyan. Senyumannya sangat kaku dan juga sangat aneh, nampak sepertinya badut. Bayangan hitam, Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah memikirkannya, karena bayangan hitam yang disebutkan oleh 9 Dewa Matahari Master of Destruction yang hanya bisa berbicara satu kali, saat ini benar-benar muncul di sini. Kemudian guntur ekstrem muncul di bawah telapak kaki Xiaoyan, dan tidak peduli apa kekuatan bayangan hitam ini, Xiaoyan juga harus bergegas ke depan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun nampaknya Xiaoyan belum pernah melihat ini sebelumnya, dan ini pertama kalinya. Kemunculan seperti itu membuat Xiaoyan tiba-tiba merasa gemetar. Saat Xiaoyan mendekat, bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Dan saat Xiaoyan melihat sekeliling, ia melihatnya lagi dan ternyata berada tidak jauh darinya. Lalu sosok itu nampak seperti hantu. Diam-diam Xiaoyan segera membuang mata anjing di jubah lengan bajunya dan mencoba memblokirnya dengan kekuatan penahan mata anjing. Tapi itu masih sia-sia, karena tidak peduli bagaimana Xiaoyan mengejarnya, dia masih tidak bisa menangkapnya dan bahkan tidak bisa mendekatinya sejauh 100 kaki. Setelah pengejaran itu, kemudian bayangan hitam aneh ini benar-benar berbicara. "Kamu harus membayar harganya." Kata-kata ini terdengar di benak Xiaoyan seperti guntur yang jatuh. Dan saat ini, tubuh Xiaoyan berada pada kondisi seolah kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan membeku di tempat untuk waktu yang lama sebelum ia bisa sadar. Pada saat ini, 50.000 dewa abadi semuanya telah berangkat, dan dia satu-satunya yang tersisa. Lalu sosok Xiaoyan pun bergerak dan juga siap untuk memasukinya dan kembali ke dunia Shenxi lagi. "Suami, tunggu aku." Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Xiaoyan. Suara itu tampaknya lebih menakutkan daripada kata-kata bayangan hitam. Mata Xiaoyan pun menyusut, dan dia lalu menginjak guntur ekstrim dan langsung menuju ke lubang hitam. Saat Xiaoyan memasuki lubang hitam, hanya suara mendesis yang terdengar, dan semua suara menghilang. Saat ini, keadaan kembali normal, dan kekosongan yang runtuh semuanya telah dipulihkan. Sebuah suara muncul kembali. "Dia berani berbohong padaku." Setelah Xiaoyan pergi,
Bayangan indah muncul di sini, lalu kemudian sosok cantik ini tak lain adalah Yuyan. Dia secara alami tahu bagaimana cara Sioyan pergi dan ia baru saja mencarinya sejak Sioyan pergi. Terlihat dia juga menghabiskan banyak tenaga. Dan baru setelah itu kami menemukan lokasi Sioyan lagi dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja ini masih satu langkah terlambat sejak Sioyan pergi. Yuyan berkata, benar saja, laki-laki tidak memiliki hal-hal baik. Aku akan mencurahkan isi hatiku untuknya dan memenuhi semua kebutuhanku. Namun beraninya dia berbohong padaku. Ketika melihat keadaan sekitar, Yuyan berkata, bagus sekali, ini benar-benar seperti rumor yang beredar bahwa kota ini sangat dalam. Namun mengapa dia memanfaatkan perasaanku dan menipu saya? Yuyan bergumam pada dirinya sendiri dan terlihat sedikit aneh. Meski kata-kata yang diucapkannya sepertinya menyalahkan Sioyan, namun cara nada bicaranya sangat berbeda. Jika dilihat dari nada dan ekspresinya, Yuyan tidak bermaksud menyalahkannya sama sekali, seolah-olah itu sudah diduga. Namun saat ini, nada suaranya malah meninggi dan ekspresi antisipasi di matanya sangat ekstrim. Ia berkata, dia pergi ke Shenxi dan dia melarikan diri, lalu lari dariku. Tetapi aku akan tetap mengejarnya. Di samping itu, identitas aslinya seharusnya ada di Shenxi. Saat ini, di ruang atas dari alam iblis Halloween, sesosok mengambang di satu-satunya olah. Bel perak merah di kaki jeepnya bergerak dengan lembut, kemudian Qianying memutar badannya. Sosok yang anggun seperti mawar yang bergoyang membuat dadanya bergetar hebat. Segera, tubuhnya bergoyang dan menghilang di olah. Ia berkata, dunia Shenxi, sudah lama saya tidak berada di sana. Aku akan pergi dan bersenang-senang di sana. Sosok cantik ini bercadar. Fitur wajah cantik ini tercakup dalam tule ini. Dan segera, sosok itu muncul di kehampaan tempat Yuyan berada. Ketika melihatnya, sosok Yuyan bergerak sedikit. Lalu ia melebur ke dalam bayangan. Sosok itu berkata, pergi ke dunia Shenxi masih agak merepotkan. Tapi sebelumnya, Raja Jahat telah mendapatkan benih, namun saya tidak tahu apakah masih berfungsi. Sosok yang anggun itu membalikan telapak tangan, dan tindakan sederhana ini tetap membuat pria angkuh di hadapannya itu gemetar 3 kali. Kemudian sebuah kacang muncul di telapak tangannya, lalu dia melemparkannya menuju ketiadaan, dan kacang itu langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Tapi setelah beberapa saat, ketiadaan benar-benar mengeluarkan tunas hijau. Kemudian Qianying melihat mata indah di balik tabir, lalu melengkung menjadi bulan sabit. Raja Jahat memang lebih tulus dari Gu Zhongshan, namun setidaknya hal ini nyata, kata Qianying. Ia kemudian merentangkan jari rampingnya dan ketuk sedikit kuncap hijau itu. Tiba-tiba cahaya putih menyala, kemudian Luya dan Qianying menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Sioyan yang sedang melakukan perjalanan melalui kekacauan, nampak sebagian besar keadaan nampak gelap. Tapi ia tidak punya waktu untuk melihat-lihat itu dan mengabaikannya. Lagi pula, bepergian keliling dunia untuk menahan tekanan yang besar. Entah itu tubuh atau jiwa, itu semua tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah tubuh dan jiwa diregangkan dari waktu ke waktu, adapun keabadian 50.000 dewa, perasaannya harus serupa dengan perasaan Sioyan.